Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Miss Hani. Bukan bertemu, mendengar lagi suara Miss Hani untuk di pelajaran marketing. Review minggu kemarin kita belajar analisis pasar. Analisis pasar, bagaimana kita mengamati pasar, entah itu dari lingkungannya, dari tempatnya, dari pemasarannya seperti apa. Kita kemarin sudah belajar manajemen pasarnya seperti apa. Kita juga sudah belajar. Kita akan belajar tentang tujuan dan konsep pemasarannya. Setiap kegiatan, entah kegiatan apapun itu, memiliki tujuan. Begitu juga dengan pemasaran. Tujuan pemasaran ada di beberapa poin. Pertama, di potensi konsumen. Tujuan pemasaran untuk poin yang pertama adalah potensi konsumen. Apa sih potensi konsumen? Potensi konsumen adalah semua permintaan konsumen untuk produk. Semua konsumen untuk produk. Kita bisa melihat berapa produk yang dibutuhkan konsumen. Berapa banyak konsumen yang akan membeli produk kita. Contohnya, potensi konsumen di makanan junk food, makanan yang instan, yang siap saji, itu lebih banyak daripada masakan yang tradisional. Maka usaha tentang junk food, usaha tentang restoran yang siap saji, restoran itu kurang diminati, lebih diminati sama junk food. Karena memang potensi konsumennya lebih banyak. Potensi konsumen adalah permintaan konsumen untuk produk yang biasanya hanya mengeluarkan produk 500, bulan berikutnya mengeluarkan produk sampai dengan 700 atau 800, itu bisa disebut potensi konsumen. Banyak nggak kita ngeluarin produk yang dibeli konsumen, yang dimanfaatkan konsumen? Itu potensi konsumennya. Poin yang nomor 2, perusahaan menjelaskan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Jelas, kalau sudah tahu potensi konsumennya kayak banyak, membludak, maka perusahaan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Entah itu promosi produk, iklan produk, entah itu desain produknya, oke. Kalau kalian sudah tahu potensi konsumennya seperti apa, bakal membludak, bakal seperti apa. Poin yang 2, kalian harus mendesain produknya semenarik mungkin. Didesain produk kalian. Setelah didesain, kalian promosikan. Setelah dipromosikan, kalian iklankan. Miss, bedanya promosi sama iklan apa? Promosi adalah sama dengan membagi. Sedangkan iklan adalah menjual
preferensi konsumen. Seperti apa kira-kira konsumen nanti menerima produk kita? Ada kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Desain produknya oke. Mungkin bisa dilombakan desain produk kalian, iklannya, promosinya. Itu bagian dari kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kalau sudah tahu poin yang 1 dan 2, kita ke nomor 3, mengenal dan memahami pelanggan. Kita harus mengenal. Kita membuat produk yang bisa digunakan untuk semua umur. Atau kalian membuat produk yang khusus untuk para remaja, para bisnis muda. Kalian harus mengikuti tren, memahami pelanggan, maunya pelanggan seperti apa. Cara mengenal dan memahami pelanggan, misalnya ambil contoh dari mie instan. Mungkin dari mie instan kita bisa kuliner dengan cukup memasak mie instan, memahami pelanggan. Makanya mie instan itu ada berbagai rasa, variannya banyak. Bahkan kuliner Nusantara sudah ada di mie instan. Mengenal dan memahami pelanggan. Karena makanan instan itu lebih digemari, dan dengan cara memahami pelanggan, produk disesuaikan sama minat pelanggan. Setelah tahu tujuan pemasarannya, kita lanjut ke konsepnya. Konsep pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Butuh dong, ingin sama minta. Yang kedua, produk. Produk ada barang, jasa, atau gagasan. Kita nanti bahas. Yang ketiga, ada nilai, biaya, dan kepuasan. Ada nilai, ada biaya, tentu ada kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Ada barter nih, ada transaksi antara si penjual dan si pembeli. Poin nomor 5, ada hubungan dan jaringan. Kalau sudah ada transaksi, ada hubungan, terus ada jaringan-jaringan tentang produk kalian. Nomor 6, ada pasar. Yang ketujuh adalah pemasaran dan calon pembeli. Dari nomor 1, poin nomor 1 sampai nomor 7 itu saling berhubungan, saling bertingkatan. Dari kebutuhan dulu, kita lari ke produk, produk sudah ada, kita tentukan biayanya. Setelah ditentukan biayanya, ada transaksi. Setelah ada transaksi, ada hubungan. Setelah ada hubungan antara si penjual dan si pembeli, maka ada pasar. Setelah ada pasar, ada pemasaran dan calon pembeli. Produk kalian sudah dikenal masyarakat kalau sudah menjalankan 7 poin ini. Poin yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan jelas berbeda. Kebutuhan, perhatikan, kebutuhan tidak adanya rasa puas akan kebutuhan dasar. Kebutuhan itu misalnya dikasih contoh, ada makanan, pakaian, tempat berlindung, tergantung biologis dan kondisi manusianya. Jelas, maka dari makanan, pakaian, sama tempat berlindung atau tempat tinggal, itu kita merujuk tentang kondisi manusianya. Itu memang sudah lahiriah. Manusia butuh dong makanan, pakaian, sama tempat tinggal. Itu tergantung manusianya, tergantung kondisi, sama tergantung situasi, kebutuhan. Makanya restoran ataupun pedagang kaki lima yang menjual makanan itu suatu kebutuhan.
pasti diminati karena makanan sebagian dari kebutuhan manusia. Kamu mau makan jenis apapun, kalian bisa cari karena pasar di kebutuhan itu sangat dicari dan itu memang kebutuhan manusia. Makanan, entah itu makanannya jenis apapun, Indonesian food ataupun makanan barat atau Slavi itu tergantung kondisi manusianya, tergantung kebutuhan. Untuk yang nomor 2 ada keinginan. Keinginan adalah hasrat akan kebutuhan yang spesifik. Contohnya, kentang goreng, minuman berkarbonasi. Kita tahu dong minuman berkarbonasi, minuman soda. Pokoknya minuman yang berhubungan dengan soda adalah minuman berkarbonasi. Keinginan, kentang goreng kayak KFC, kayak McD, itu hanya keinginan saja. Kok bisa, Miss? Itu kan makanan. Ini lifestyle. Kayak KFC, McD, AW, terus Burger King, itu keinginan. Pada dasarnya kebutuhan. Kalian cukup makan saja, entah itu makanan apapun, itu sudah kebutuhan, sudah memenuhi kebutuhan kalian. Kalau kalian mau makanan yang ringan dan itu jauh dari kebutuhan, itu masuknya keinginan. Kayak kentang goreng, itu menurut Rizani, bukan menurut orang pun, itu hanya keinginan. Saya pengen kentang goreng, saya minum minuman berkarbonasi, itu hanya keinginan. Beda, kebutuhan itu wajib, keinginan sunnah, bisa dibilang seperti itu. Yang ketiga, permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Permintaan kayak contohnya mobil mewah. Mobil mewah disediakan kayak rumah mewah, mobil mewah yang fasilitasnya oke punya. Itu tergantung permintaan kalian. Kalian mampunya berapa? Ada nggak barangnya? Kalian mampu membeli dan ada barangnya. Beda sama kebutuhan. Kebutuhan itu wajib, keinginan itu sunnahnya. Permintaan itu bisa disebut kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Dengan kata lain, permintaan adalah kalian mampu dan barang itu ada untuk dibeli. Mobil mewah, rumah mewah, nggak semuanya butuh, nggak semuanya mampu untuk membeli. Dan ketersediaannya, jumlah mobil mewahnya juga terbatas. Beda sama kebutuhan. Kebutuhan kenapa kok wajib, itu jumlahnya banyak sekali, jenisnya banyak. Kalau keinginan lebih sedikit peminatnya daripada kebutuhan, karena ini hanya nafsu belaka kalau keinginan. Untuk poin yang kedua dari konsep pemasaran ada produk. Produk secara pengertiannya segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di sini permintaan tidak termasuk. Produk, jenis produknya itu bisa barang, jasa, dan gagasan. Kayak barang, kalian sudah tahu produk-produk yang berupanya barang. Mungkin kayak minuman kemasan, makanan instan, itu barang. Kalau jasa, ada jasa travel, ada jasa penerbangan, ada jasa ekspedisi kayak pengiriman barang. Ada gagasan. Kok bisa, Miss, gagasan? Kan
emang dijual kan? Bisa. Gagasan itu kayak konsultan pajak, kayak konsultan bisnis, itu gagasan. Mereka menjual produk berupa gagasan. Seandainya kalian sudah merintis perusahaan UKM, kalian mau nih perusahaan kalian lebih dikenal lagi, silakan kalian menggunakan jasa produk gagasan dari konsultan bisnis, boleh. Kebutuhan, permintaan tidak termasuk, karena permintaan itu hanya bagi yang mampu dan barangnya ada. Barangnya ada dan kalian mampu untuk membelinya. Permintaan. Yang ketiga, konsep dari pemasaran ada nilai, biaya, dan kepuasan. Dari yang di atas 3 poin dari nilai, biaya, dan kepuasan itu alternatif pilihan yang merupakan kumpulan produk yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Gampangnya, nilai, biaya, dan kepuasan itu tergantung produk kalian yang kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nilai, biaya, dan kepuasan lebih jelasnya adalah ada nilai, bukan? Harga membawa rupa, tepatnya. Nilai, biaya, kepuasan, kita sering dengar harga membawa rupa. Betul. Semakin kalian teliti memilih produk dari nilai, biaya, sama kepuasannya, semakin membawa rupa. Tidak semua barang yang mahal itu kualitasnya bagus, tidak. Ada harga membawa rupa, alternatif. Pertukaran dan transaksi. Apa sih pertukaran dan transaksi itu? Di sini ada cara pertukaran dari si produsen, si pembuat, ataupun si konsumen, si pembeli. Ada pertukarannya nih antara si pembuat dan si pembeli. Prosesnya seperti apa? Cara memperoleh produk. Yang pertama, memproduksi sendiri. Caranya gimana? Kita bikin pabrik, Miss. Tidak sebesar itu masalahnya. Contohnya kalian memproduksi sendiri. Kalian lapar dan mau makan cireng isi. Silakan kalian memproduksi sendiri cireng isinya. Cara memperoleh produk dengan memproduksi sendiri. Cara pertukarannya memaksa memaksa. Cara memperoleh produk yang kedua memaksa. Sorry to say, kalian lapar, terus kalian butuh uang, terus kalian memilih jalan yang kriminal, bisa dibilang seperti itu. Kalian mencuri, mengambil paksa hak orang lain. Mencuri itu sebagian dari memaksa. Yang di sini ada meminta-minta, jelas ini enggak banget. Meminta-minta, memperoleh produk dengan meminta. Negatif. Cara yang nomor 4, cara memperoleh produk dengan pertukaran. Bisa dengan kalian menjualnya
Bisa kalian tukarkan antara barang satu ke barang yang lain. Sistemnya barter. Dari pertukaran dan transaksi memperoleh produk dengan memproduksi produknya, memaksa, minta pertukaran. Pertukaran secara tidak langsung kita menjalankan sistem ekonomi, kita bertukaran, tukar menukar. Kayak contohnya, kalian tidak punya uang, kalian mempunyai barang, dan kalian membutuhkan barang lain untuk melengkapi kebutuhan kalian. Kalian bisa menukar produk yang kalian punya dengan produk orang lain yang kalian butuhkan. Bisa antara barang ke barang, bukan hanya dengan barang ke uang atau uang ke barang. Ini adalah 4 poin tentang pertukaran dan transaksi dalam konsep pemasaran. Nomor 5-nya, ada hubungan dan jaringan. Setelah pertukaran transaksinya ada hubungan dan jaringan. Sudah ada hubungan dan jaringan. Apa sih hubungan dan jaringan? Pemasaran hubungan. Ini ada sedikit trouble. Pemasaran hubungan praktik membangun hubungan jangka panjang antara pelanggan, pemasok, penyalur untuk bisnis jangka panjang. Misalnya ulang, pemasaran hubungan. Ini ada kelebihan tulisan, adalah praktik membangun hubungan jangka panjang antara pelanggan, pemasok, penyalur untuk bisnis jangka panjang. Bisnis tidak hanya untuk 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kita harus berpikir bisnis kita itu ke arah yang lebih lama lagi, ke jangka panjang. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisnis kalian akan seperti apa? Kalian harus sudah pikirkan. Menjalin hubungan dan jaringan. Jaringan apa sih, Miss? Jaringan itu suatu konsep yang saling berhubungan, yang kemana-mana itu akan berhubungan, itu jaringan. Jaringan pemasaran itu apa saja? Ya, seperti ini, ada pelanggan, pemasok, penyalur untuk bisnis jangka panjangnya. Tentu kalian memproduksi, ada pelanggan yang menggunakan produk kalian, ada pemasoknya, tengkulaknya boleh dibilang seperti itu, ada penyalurnya, ada distribusinya. Kalian memproduksi, ada yang pemasoknya, ada tengkulaknya, terus ada si distribusinya, baru narik ke pelanggan. Hubungannya harus baik. Poin nomor 6 ada pasar. Di sini ada bagan antara si pembeli dan si penjual. Kita lihat industri dan pasar. Industri dan pasar. Di sini antara si penjual dan si pembeli itu harus ada komunikasi yang baik. Barternya atau pertukaran transaksinya bisa dari barang atau jasa ke Kita lihat tanda panahnya. Dua-duanya butuh komunikasi, entah itu dari penjual ke pembeli. Lihat bagannya. Komunikasi entah itu dari penjual ke pembeli, pembeli entah komunikasi ke penjual, itu saling berkomunikasi. Lihat dari penjualnya dulu, bagian penjual.
Penjual menjual barang atau jasa ke pembeli atau ke konsumen. Ke konsumen membeli tentu dengan rupiah, dengan uang, maka baganya tanda panah ke penjual. Setelah komunikasi, di dalam komunikasi ada informasi. Tentu dong, tawar menawar ada informasi yang lebih detail lagi di dalam komunikasi. Di sini yang bisa disampaikan adalah sistem pemasaran sederhana antara si penjual dan si pembeli, ada komunikasi, ada barang dan jasanya, ada pertukaran dengan uangnya. Itu pasar. Poin yang terakhir adalah pemasar dan calon pembeli. Setelah kalian belajar bagaimana pertukaran transaksinya, ada pasarnya, ada kebutuhan, keinginan sama permintaan pasar. Yang terakhir kita bahas tentang pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang terlibat dalam pertukaran nilai. Pemasar. Kita tidak menargetkan kita harus dapat satu saja calon pembeli, tidak. Calon pembeli itu lebih kita butuhkan. Makanya pemasar seorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli. Kayak contohnya Mizani punya produk, menjual produk. Terus Mizani lebih suka produk Mizani dijualkan ke orang lewat jasa orang. Si orang tersebut bisa disebut pemasar. Dia yang mencari pasar, dia yang mencari calon pembeli atau pelanggan. Entah itu satu atau lebih calon pembeli yang dia dapatkan. Pemasar. Calon pembeli apa sih, Miss? Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar untuk bersedia atau mampu terlibat dalam pertukaran nilai. Ada si pemasar, ada yang jualan, ada yang mendistribusikan, baru ada calon pembeli yang akan membeli produk kalian, yang akan bersedia dalam pertukaran nilai dengan produk kalian. Thank you for today. Silakan kalian review lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa lewat WA ataupun Google Classroom. Silakan kalian bergabung di Google Classroom Marketing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.